Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala tulabul ilmi Rabbi sodri wa yassirli amri wa uqdatan min lisan yafqahu qawli. Rabbi jinni iman warzuqni fahman la hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa qala kitabul karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita semuanya membacakan puja puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah beliau telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan. Maka nikmat tersebut kita tidak bisa hitung satu persatu saking banyaknya nikmat dari Allah. Cuman diantaranya nikmat-nikmat itu ada 4. Yang pertama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat panjang umur. Yang alhamdulillah saya bisa bertatap muka lagi walaupun lewat mobil, itu pun atas izin Allah Subhanahu wa taala. Para master dan bahtar dimanapun Anda berada, sebangsa dan setanah air, maupun yang berada di alam nyata maupun yang berada di alam gaib, salam hormat saya kepada guru besar Muhammad Karyo dan guru-guru agama yang lainnya. Tidak akan saya sebutkan satu persatu kalau sudah saya sebutkan di channel saya yang pertama. Salam semua tetap tercurah dan terlimpahkan kepada manusia yang paling terpilih, manusia yang paling terhormat, manusia yang paling mulia, manusia pilihan Allah, manusia kekasih Allah, yaitu manusia yang sudah menghancurkan kemusyrikan, kekafiran, kezaliman, kemunafikan, kefasikan, yaitu baginda dalam kita Habibah wa Nabiyana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang alhamdulillah beliau telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dari alam gelap gulita menuju alam terang menerang, dari yang tidak tahu menjadi tahu, mana yang hak, mana yang batil, mana yang haram, mana yang halal, mana yang harus kita tinggalkan dan mana harus kita laksanakan. Salam juga tidak lupa juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabiin, para shodiqin, para syuhada, para sholihin, para ulama, dan tidak lupa juga kepada para perawan dan para pemuda yang lainnya sebagai penerus bangsa, sebagai penerus Rasulullah. Dan mudah-mudahan ketika di alam mahsyar nanti kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah dan yang saya hormati, selamat pagi. Mudah-mudahan Anda dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya. Para netizen dimanapun Anda berada, jangan lupa bantu subscribe ya, dan klik dan komen supaya saudara tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah dan yang saya hormati, yaitu temanya itu kata siapa kita berhubungan suami istri itu adalah sunnah rasul gitu. Itu kata siapa? Itu adalah hadisnya, hadis palsu gitu ya. Karena kita susah sekali gitu untuk menghapus hadis-hadis palsu, karena
yang menciptakan hadis tersebut itu udah meninggal, jadi kita susah untuk menghapus hadis-hadis palsu. Jadi ada juga kalau perintah dari Rasulullah itu ketika kita malam Jumat itu sunnah Rasul itu bukan berhubungan suami istri, tapi itu disuruh membaca surat Al-Kahfi gitu ya. Baru itu benar, itu hadisnya itu hadis Rasulullah yang disahkan oleh Imam Muslim, Imam Bukhari dan imam-imam yang lainnya gitu. Jadi kalau hubungan suami istri itu di malam Jumat itu bukan sunnah Rasul gitu. Sekali lagi kalau sunnah Rasul itu kita itu disuruh membaca surat Al-Kahfi gitu ya, tentang pemuda gitu ya. Pemuda Al-Kahfi gitu. Nah jadi ketika di hari Jumat pun, di malam Jumat pun banyak istimewa dan banyak pahala-pahala yang besar gitu ya. Jadi sebagai umat muslim yang beriman gitu, kita itu harus bangga kedatangan di hari Jumat gitu. Kenapa? Karena bangga, karena di situ banyak pahala-pahala gitu, pahala-pahala yang sangat gede. Nah ketika kita mau Jumat atau mau ke masjid gitu ya, kalau yang datang pertama itu pahalanya itu kita itu seperti kita berkurban unta, itu yang datang pertama ya. Dan yang datang keduanya itu pahalanya itu kita seperti berkurban sapi atau kerbau gitu. Kalau yang kita datang ketiga ke masjid itu mau Jumatan, itu pahalanya seperti kita berkurban kambing gitu. Dan yang keempatnya itu kita seperti berkurban ayam gitu. Yang kelima itu kita seperti berkurban telur gitu. Jadi ada 5 gitu ya. Itulah yang dinamakan sunnah Rasulullah gitu ya. Jadi bukan berhubungan suami istri di malam Jumat, tapi disuruh membaca surat Al-Kahfi. Tapi kebanyakan orang Islam itu membaca surat Yasin, tapi enggak jadi masalah, semuanya pun akan mendapat pahala gitu. Kita membaca surat Al-Kahfi mendapat pahala, membaca surat Yasin mendapat pahala, surat Al-Baqarah mendapat pahala. Cuman ada nilai plusnya gitu ya. Kalau surat Al-Kahfi itu ada nilai plus, soalnya ada perintah dari Rasulullah langsung gitu. Nah kalau membaca surat Yasin itu ada perintahnya ketika kita membacakan surat Yasin itu kepada orang yang lagi sakaratul maut gitu. Entah itu keluarga kita, saudara kita, teman kita, kerabat kita. Ketika dia sakaratul maut lagi kesakitan, kita bacakanlah surat Yasin tersebut, insya Allah itu rasa sakitnya akan berkurang gitu. Nah itulah nilai plusnya ketika kita membacakan surat Yasin ketika ada orang yang lagi sakaratul maut. Dan kembali lagi di hari Jumat itu banyak pahala yang sangat besar. Saya ulangi lagi, kalau kita datang pertama kali sebelum kaum datang itu ke masjid, pahala kita itu seperti kita berkorban unta gitu ya. Dan pahala yang keduanya itu, yang datang yang kedua seperti berkurban sapi atau kerbau gitu. Yang datang ketiga itu pahalanya itu seperti kita berkurban seekor kambing gitu. Dan yang keempatnya itu pahalanya itu seperti ekor ayam gitu. Yang kelima itu pahalanya sebesar telurnya. Jadi ketika kita datang ke masjid itu ada malaikat di depan pintu masjid yang mencatat amal kita gitu. Itulah yang dinamakan sunnah Rasul gitu. Yang pertama malamnya disuruh membaca surat Al-Kahfi, siangnya itu suruh sholat Jum'ah. Itu yang hadis yang sahih gitu. Kalau disuruh hubungan istri suami istri itu nggak tahu hadis siapa gitu ya. Mungkin kata ustaz biasa kalau belum nggak ada hadisnya itu ya. Jadi makanya saya luruskan lagi, kalau sunnah Rasul di malam Jumat itu disuruh membaca surat Al-Kahfi, siangnya itu disuruh kita sholat Jumat gitu. Dan di hari Jumat itu saya kasih tahu ketika hari kiamat itu pasti datangnya itu hari Jumat gitu ya. Cuman Jumat yang mana tidak ada yang tahu gitu. Tapi banyak itu ciri-ciri hari kiamat gitu. Banyak sekali gitu. Cuman diantaranya itu yang pertama, para ulama udah tiada lagi gitu ya. Udah tidak ada yang zikrullah lagi.
Sudah tidak ada yang mengingat Allah lagi, baru itu ciri-ciri kiamat akan muncul gitu. Yang keduanya itu banyak gunung-gunung tinggi pencakar langit yang melebihi batas gitu ya, yang mau nanding-nanding kekuasaan Allah gitu ya. Dan juga banyak masjid yang mewah, yang megah, tapi tidak ada yang mengisi gitu, cuma mewahnya doang tapi isinya kosong. Itu sama dengan ciri-ciri hari kiamat juga gitu. Dan yang ketiganya itu banyak pemimpin-pemimpin yang zalim gitu. Banyak pemimpin-pemimpin yang tidak memikirkan rakyatnya, cuma memikirkan diri sendiri gitu. Nah, jadi makanya banyak yang salah kaprah gitu ketika kita menafsirkan hadis-hadis gitu. Jadi kalau kita tidak mau dibodohin gitu ya, kita harus ngaji hadis gitu ya, supaya tidak dibodohin sama orang-orang gitu, supaya tahu mana yang hadis sahih, mana yang hadis benar gitu, mana yang hadis palsu. Sebenarnya dari hadis pun ketahuan mana yang hadis palsu, mana yang hadis sahihnya itu. Kalau hadis sahih itu seperti hadis Imam Muslim, Imam Bukhari gitu, Ibnu Taimiyah, banyak itu hadis-hadis diantaranya itu yang nama-nama terkenal gitu, seperti Imam Syafi'i, Imam Ghazali, Imam Hambali gitu ya, Ibnu Abbas gitu, Abu Dawud gitu, Imam Tirmizi. Itu sebenarnya itu pun ciri-cirinya gitu. Kalau tidak ada kata-kata itu, kita harus diwaspadai apa hadis itu apa benar apapun enggak gitu ya. Dan mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, namanya juga saya masih belajar gitu ya. Karena kebenaran datangnya mutlak dari Allah Subhanahu wa taala, dan kesalahan datangnya dari hawa nafsu saya pribadi. Saya tutup saja. Jazakumullahu khairan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan sedunia.